Sebagai praktisi hukum seperti apa ini lagi rame masalah apa itu selebgram dianiaya oleh suaminya sendiri dan akhirnya polisi menangkap si pelaku suaminya ini. Abang sendiri melihatnya seperti apa sih dari sisi hukum sendiri apabila ada KDRT dalam sebuah rumah tangga? Ya pada akhir-akhir ini kan kita dipertontonkan dengan adanya KDRT yang dilakukan oleh suami dari salah seorang selebgram. Nah, harus kita dulu lihat konteksnya. Kalau dia dalam suatu rumah tangga, berarti dia terkategori KDRT gitu. Fenomena ini harus kita cepat diantisipasi, utamanya aparat penegak hukum. Kenapa? Kalau tidak cepat diantisipasi, ini akan menjadi parameter buat generasi muda kita untuk bertindak seenaknya gitu dalam rumah tangganya gitu. Nah, KDRT dalam rumah tangga itu kan ada beberapa kriteria. Ada kekerasan secara fisik, kayak kita saksikan yang di viral itu kan terjadi pemukulan. Kemudian ada kekerasan secara psikis. Kemudian ada penelantaran ini, apakah anaknya ditelantarkan, apakah istrinya ditelantarkan, atau suaminya salah satunya gitu. Nah, fenomena KDRT ini sebenarnya harus cepat diantisipasi oleh aparat penegak hukum kita. Karena apa? Kalau dia berlarut dan dia tidak ditindak, ini akan menjadi semacam contoh buat yang lain-lain, buat seenaknya dalam rumah tangganya. Dalam rumah tangga itu ada tanggung jawab, ada aturan, ada norma yang harus dipatuhi oleh suami, istri, dan anak-anak. Berat nggak sih pelaku KDRT dalam rumah tangga ancaman hukumannya? Ya berat, kalau apalagi secara psikis, kemudian dipisuk, karena memang terbukti bahwa terjadi KDRT itu udah ancamannya sudah besar, itu 4 tahun ke atas gitu ancamannya. Seperti apa mungkin ketika misalkan suami istri bertengkar terus istri melaporkan itu langsung diproses atau harus ada visum, bukti-bukti memar segala macam, atau seperti apa, Bang? Ya, kalau terkait masalah KDRT, yang namanya KDRT kekerasan dalam rumah tangga, utamanya serangan fisik, itu harus ada bukti fisiknya. Suami atau istri salah satunya yang terkena KDRT itu kalau melaporkan harus ada bukti, menyerahkan bukti fisik berupa divisum gitu. Nah, dari visum ini selanjutnya akan diserahkan ke aparat untuk ditindaklanjuti. Kemudian dipanggil saksi-saksi yang melihat kejadian gitu, selanjutnya akan berproses. Nah, ini memang menjadi perhatian kita semua bahwa moralitas itu dalam rumah tangga, tanggung jawab itu dalam rumah tangga, komitmen itu dalam rumah tangga harus dijaga betul. Kenapa? Karena kalau salah sedikit kayak begini kejadian sepele, bisa istrinya, bisa suaminya itu dilakukan tindak kekerasan gitu. Jadi harus betul-betul dipahami bahwa dalam rumah tangga itu komunikasi, jaga komitmen antara suami dan istri gitu. Dan hindari melakukan kekerasan fisik gitu, hindari sama sekali gitu. Walaupun kita suami atau istri itu marah, lebih memendam dulu rasa marahnya, keluar rumah atau bagaimana, daripada melampiaskan secara fisik. Ini akan berbahaya karena akan menjadi trauma, tidak hanya secara fisiknya rusak, tapi psikis juga dia serang. Ada trauma bahwa suaminya atau istrinya akan melakukan tindakan seperti itu lagi, tindakan yang berulang. Tapi ini pihak polisi sudah langsung gerak cepat menangkap. Ini sudah tepat atau seperti apa, Bang? Sudah tepat, karena memang dari Komisi 3 juga saya lihat ada viral juga, memang ada seruan ke aparat penegak hukum, utamanya dari ke Polres Bogor ya gitu, untuk cepat menindaklanjuti. Dan alhamdulillah penyidik polisinya ini udah langsung bergerak ke rumah yang bersangkutan gitu untuk diproses gitu. Karena ini aduan masyarakat sifatnya. Tapi pelaku KDRT sendiri katanya sifatnya bisa berulang ya, Pak. Maksudnya tidak ada rasa seperti yang tadi ditangkap, tidak ada rasa penyesalan gitu, bisa melakukan pengulangan juga. Ini gimana? Ya, makanya dalam KDRT itu kan ada 3 bagiannya tadi. Ada tindakan kekerasan secara fisik, ada menyentuh secara psikis. Nah, biasanya kalau satu kali dilakukan dalam rumah tangga itu akan berulang, Nah, akhirnya timbul trauma bagi yang apakah suaminya yang kena KDRT atau istrinya, timbul traumanya gitu. Dan si pelaku juga karena tidak ada laporan ke pihak berwajib, itu akan berulang itu, dilakukan lagi karena nggak biasa, nggak melapor gitu. Padahal dalam rumah tangga istri atau anak atau suami itu harus dilindungi. Walaupun kita punya bapaknya, jangan kita nggak seenaknya mukul istri, seenaknya mukul anak. Ada rambu-rambu, ada aturan hukum yang harus kita taati bersama. Tapi Pak, mungkin himbauan untuk para wanita atau korban KDRT, kadang kan korban-korban ini kan harus menunggu 3 kali 4 kali diinin baru dia berani lapor. Ini juga ternyata sering, udah lama. Iya,
makanya kalau himbauan kami sebagai praktisi hukum, kalau terdampak KDRT dalam rumah tangga harus cepat melapor, jangan sampai berulang, karena kalau berulang akan fatal akibatnya gitu. Jadi begitu terjadi ya langsung lapor aja gitu. Dan para istri, para suami, kemudian anak itu harus minimal itu ada tanggung jawab moral menjaga rumah tangga gitu, bahwa tindakan kekerasan itu baik fisik maupun fisik itu jangan dilakukan dalam rumah tangga gitu. Itu kan jadi cerminan bukan hanya buat rumah tangga bapaknya, tapi nanti akan berdampak trauma buat rumah tangga anaknya di kemudian hari. Jadi perlihatkanlah contoh yang baik buat rumah tangga masing-masing gitu. Bang, tapi melihat video yang kemarin beredar termasuk yang fatal nggak Bang, itu istri kalau apabila dia akhirnya memaafkan atau mencabut laporan, gimana Bang pendapat Abang ini? Fatal nggak sih Bang itu? Terus ntar tiba-tiba istri memaafkan mencabut gimana? Ya sebenarnya ini kan ya berkaca dulu kasus Lesti Bilar kan gitu. Saya juga pernah komentar terkait itu. Ya sebenarnya kalau tindakan yang viral itu memang fatal akibatnya. Cuma ada dimensi yang namanya rumah tangga ada bagaimana dimediasi, karena kalau masih bisa diperbaiki, jangan dirusak gitu. Ini tanggung jawab masing-masing pihak. Tapi kalau kayak yang viral itu ya harus proses hukumnya dulu jadi contoh. Kalau memang tidak bisa mediasi gitu kan, bahwa ini tidak akan berulang lagi, berulang di kemudian hari. Sip.